Akhirnya kembali lagi kita menyiksa SSD dan minggu ini adalah giliran DA Drive. DA adalah singkatan dari Digital Alliance. Nggak tahu kenapa kok tulisannya DA aja ya, bukan dibikin yang DA kayak gini nih yang ada lambangnya gitu ya, biar orang langsung tahu di sini oh ini Digital Alliance. Tapi ya terserah aja. Yang jelas semua orang udah tahu bahwa Digital Alliance ini salah satu brand senior. Jadi dia udah dari sejak tahun 1999 kalau saya baca di websitenya ya. Bukan website. Nggak tahu deh dari mana kemarin saya baca ya. Tapi yang pasti bertahun-tahun yang lalu saya udah sempat pakai Digital Alliance dan waktu itu GPU-nya sempat saya pakai. Saya lupa tipenya apa, tapi yang pasti udah GTX yang zaman jebot lah ya. Terus sempat juga saya pakai keyboard mechanical Digital Alliance waktu di awal-awal heboh booming mechanical keyboard waktu itu. DA adalah salah satu yang ngeluarin versi murah dari mechanical keyboard. Terus apalagi? Kayaknya udah sih. Emang nggak banyak saya pakai barangnya dari Digital Alliance. Dan yang pasti saat ini produknya udah banyak banget. Jadi kalau kita cek di website resminya, di situ lini produknya udah luar biasa banyak. Salah satunya adalah SSD SATA 2,5 inci, di mana di situ hanya ada satu tipe tapi dengan berbagai macam kapasitas. Dan seperti biasa yang saya tes kali ini adalah yang versi 128 GB sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini saya beli dengan harga 159.000. Nggak mahal, nggak murah, tinggal kita lihat gimana performance-nya. Secara spesifikasi kalau kita lihat di websitenya, angka yang bisa kita ambil sebagai patokan cuma read dan write doang. TBW-nya nggak disebutin. Tapi kalau kita bandingin sama spek yang tertulis di official store-nya, speed yang tercantum ternyata nggak sinkron dengan yang ada di website. Tapi nggak jadi masalah. Ini fungsi videonya. Kita akan ngecek sendiri berapa aktual speednya dan berapa lama dia bisa bertahan. Tapi yang lebih hebat adalah PC yang ada di belakang situ tuh. Itu PC dari MSI. Jadi motherboardnya adalah MSI Z590 Carbon Wi-Fi. Jadi masih pakai Intel Gen 11. Terus GPU-nya adalah RTX 3080 Gaming X Trio, di mana PC itu udah nyala dari sejak awal bulan Januari. Hampir nggak pernah mati dipakai untuk ngetes SSD. Dan sampai hari ini masih lancar jaya, bre. Mantep nggak tuh? Windows emang udah nyediain banyak software bawaan, tapi untuk keperluan troubleshoot masih banyak yang kurang. Dengan ISAS, manajemen PC jadi sangat dipermudah. Pengaturan partisi yang lebih komplit fiturnya dengan ISAS Partition Master, membuat cloning SSD untuk upgrade ataupun backup, konversi MBR GPT dan konversi basic dynamic tanpa menghilangkan data, recover partisi yang hilang, membuat bootable media, hingga memperbaiki permasalahan booting pada Windows. Pengen nyobain? Langsung download gratis. Linknya ada di deskripsi. Kita langsung mulai initial speed testnya aja ya. Di sini terlihat bagus banget, read-nya kenceng di 550-an MB per second dan write-nya hampir 500. Tapi di sini kita perhatiin, power on-nya udah 30 jam. Jadi ini kemarin sempat dipasang tapi nggak langsung dites. Jadi setelah ini saya nggak akan nyebutin update running hour-nya. Stress test bisa dimulai dengan wajar, speednya terhitung stabil di 470-an MB per second. Tapi menjelang TBW ke-10 mulai terjadi batuk. Bisa kita lihat, write activity-nya 100% tapi speednya batuk-batuk, bre. Hal ini berlangsung selama beberapa jam, bahkan kondisinya semakin parah menjelang TBW ke-14. Tapi setelah melewati TBW ke-14, speednya kembali stabil. Saya lakukan speed test pada TBW ke-22 dan terlihat bahwa kondisinya masih baik. Pada preset 1GB, 4GB maupun 8GB, speednya masih normal semua. Tapi belum bisa ditebak bakal gimana setelah ini. Stress test saya lanjutkan, tapi kali ini kondisinya tidak semulus sebelumnya. Terlihat selama perjalanan terkadang dia batuk walaupun nggak terlalu lama, tapi terjadi lumayan sering selama beberapa jam berikutnya. Dan kondisi ini ternyata berlangsung terus sampai milestone 60 TB berhasil terlewati. Di sini tertulis jam ke-75, jadi aktualnya mungkin sekitar jam ke-45 kali ya, sejak stress testnya dimulai. Setelah melewati 60, kecepatannya juga sama aja, cenderung stabil dengan batuk-batuk ringan di setiap beberapa menit. Hingga akhirnya nggak lama setelah melewati 64 TB, speednya ngedrop. Dari kondisinya terlihat sepertinya udah nggak bisa bertahan lebih jauh lagi. Saya lakukan final speed test dan confirm write speednya udah hancur dan SSD ini tereliminasi. Itu tadi Digital Alliance, brand senior yang mencoba peruntungan dengan membuat SSD, di mana hasilnya udah kita lihat tadi. Secara TBW, secara endurance-nya biasa-biasa aja, walaupun secara speed-nya lumayan kenceng sih. Jadi nggak banyak SSD SATA yang bisa mencapai speed 550 MB per second. Tapi DA ini bisa mencapai ke sana. Cuma sayangnya, selama durasi pengetesan, speed-nya nggak bisa stabil di sana. Dan karena dia hanya bisa bertahan 64 TB, maka endurance score yang bisa saya kasih cuma 1. Sedangkan untuk
stability score-nya ya bisa saya kasih 3 sih ya. Karena walaupun dia kencang tapi dia sempat batuk-batuk lumayan banyak di awal dan nggak bisa kembali stabil setelahnya. Total skor 4 untuk Digital Alliance 128 GB. Gimana posisi SSD ini dibandingin dengan yang lain yang sudah pernah dites? Kamu bisa cek di bawah, link spreadsheet-nya bisa langsung kamu buka di situ. Dan jangan lupa baca disclaimer-nya sebelum kamu pengen komentar yang aneh-aneh. Dan udah gitu aja, kita ketemu lagi minggu depan.